semua, kita bertemu lagi dalam sel muda-mudi kita pada hari ini. Apa kabar kamu semua? Saya harap kamu semua sentiasa sehat bersama dengan keluarga kamu. Bagaimana sudah puasa kamu? Kita memasuki hari yang ke-9 sudah pada hari ini. Berjayakah puasa kamu? Saya haraplah berjaya ya. Oke, tapi jangan risau, kita masih ada 31 hari lagi berpuasa. Mari kita terus bersemangat, oke? Nah, sebelum kita bermula ke seterusnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur sebab kami bertemu dalam sel kami pada malam ini. Dan kami berdoa bila kiranya Tuhan pimpin di dalam setiap bahagian yang akan kami ikuti pada malam ini. Dari pujian penyembahan bahkan sampai ke firman Tuhan, bahkan sampai ke akhir. Bila kiranya Tuhan memimpin kami juga dengan bekalan internet yang baik ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Kita teruskan dan saya ada bagi kamu satu soalan lah. Soalan ini, kalau kamu diberikan kesempatan untuk melawat satu negara dengan biaya perjalanan kamu itu semua disponsor oleh Tuhan. Hanya kamu perlu sediakan paspor sama duit pocket saja. Nah, Tuhan sponsor kamu baik itu kapal terbang, hotel dan sebagainya. Di manakah kamu mau pergi? Dan kenapa? Jadi, saya bagi kamu masa 2 menit lah. Sila berpikir. Oke. Nah, habis sudah 2 menit. Kalau saya ditanya begitu, saya secara pribadi mau pergi ke Israel. Sebab saya mau melihat tempat-tempat yang diceritakan dalam Alkitab. Bukan saya tidak percaya ya, tapi saya sendiri mau menikmati keadaan itu. Saya sendiri mau melihat dengan mata saya. Oh, ini pula itu tempatnya. Oh, ini pula itu. Jadi saya boleh menggambarkan lah, begitu ya. Oke. Jadi bagi kamu yang sudah menulis di tempat komen di bawah itu, saya sangat berterima kasih untuk respon kamu. Dan saya terus berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kamu apa yang kamu ingini menurut kehendak Tuhan. Amin, amin, amin. Dan kamu dapat juga untuk menjejakkan kaki kamu ke tempat destinasi yang kamu ingini. Oke, mari kita teruskan sel muda-mudi kita dengan memuji dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Kecaplah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Nyanyikan sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Nyanyikan bersama. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku.
Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Puji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita nikmati bersama sebentar tadi. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh koordinator muda-mudi kita. Siapa? Si Cabi. Shalom semua, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk sekali lagi mendengarkan renungan firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan hati pendengaran kami, fokus kami tertuju kepada firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan terus menjadi pegangan yang teguh di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tajuk renungan kita pada hari ini ialah kecaplah dan lihatlah, yang diambil dari Mazmur 34 ayat 1 hingga 22 dan Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 hingga 54. Nah, dalam Mazmur 34 ayat 8 mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dia menulis Mazmur ini bukan di waktu yang baik dan tenang. Waktu ini, Daud sedang melarikan diri dari Raja Saul. Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Sedihnya, Raja Palestina juga ingin membunuh Daud ketika Daud berada di daerah Palestina. Kini, Daud berada dalam keadaan yang terjepit. Nah, dalam keadaan tiada harapan, Daud mengingati betapa baiknya Tuhan dan berusaha mengecap segala kebaikannya. Perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Daud berkata, "Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Ini boleh kita lihat dalam Mazmur 34 ayat 11. Kita mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Apakah kita sadar atau tidak, dalam kesehatan kita, keselamatan kita, dan banyak lagi.
Bukankah itu kebaikan Tuhan? Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu baik semasa kita berada dalam keadaan yang baik. Contohnya ada promosi, kenaikan gaji, baru kita cakap Tuhan itu baik. Tetapi kebaikan Tuhan tidak bergantung kepada keadaan kita. Kita merasa baik atau tidak, Tuhan tetap baik. Kita selalu merasa kebaikan Tuhan di akhir pergumulan kita. Tetapi Tuhan mau ada dari awal pergumulan kita lagi. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kita merasakan sendiri campur tangan Tuhan dalam pergumulan kita? Tuhan ada rencana utama. Dia ada master plan untuk setiap perkara yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan ada rancangan dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan mau terlibat dari awal, pertengahan, sampai akhir kehidupan kita. Bagaimana kita terlibat dalam perjalanan itu dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan? Pertama adalah meminta. Mengapa kita tidak mengalami Tuhan dari awal? Mungkin karena kita tidak meminta. Mungkin kita berkata, Tuhan tahu pergumulan saya karena Dia Maha Tahu. Tetapi Tuhan mahu mendengar langsung dari diri kita sendiri, bukan hanya menunggu jawaban. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 hingga 3 mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 24 mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jangan takut meminta. Jangan takut meletakkan beban di bawah kaki Tuhan. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita menanggung penderitaan seorang diri. Dia ingin memeluk dan meringankan hati kita. Sebab kasih-Nya yang begitu besar pada kita, Dia rela menggantikan kita memikul semua beban-beban kita. Setialah kepada Tuhan, maka Dia juga akan setia memberikan jalan keluar dalam setiap perkara kita. Dia akan mengabulkan permintaan dan permohonan doa kita. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 hingga 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, yang kedua adalah berharap dan percaya. Semasa kita berharap dan percaya, kita mengalami kuasa Tuhan. Tuhan tidak selalu memberi semasa kita meminta. Kalau selalu diberi, maka iman kita tidak diperlukan. Iman diperlukan semasa kita berharap dan percaya. Berharaplah walaupun kita sudah meminta. Tuhan tetap menginginkan kita beriman, berharap dan percaya. Walaupun jawaban Tuhan berbeza dengan apapun yang kita harapkan. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 48 hingga 50 mengatakan, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Orang ini belum melihat anaknya sembuh, tetapi dia tetap percaya.
Percaya bermaksud kita mengecap apa yang Tuhan berikan. Nah, yang ketiga adalah memahami jawaban Tuhan. Bukan hanya menerima, tetapi juga memahami. Mungkin jawaban Tuhan berbeza dari apa yang kita harapkan. Biasanya kita memahaminya setelah perkara itu terjadi. Seperti makanan, kita mengetahui kesannya setelah kita selesai makan nanti. Jawaban Tuhan tidak pernah yang jahat. Kalau Tuhan memberikan apa yang kita minta, pasti ada maksudnya. Pasti ada damai, sebab segala sesuatu yang datang dari Tuhan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu mendatangkan damai sejahtera. Jawaban Tuhan mungkin iya, mungkin tidak, atau mungkin tunggu nanti. Tetapi kita perlu memahami, perkuatkan hubungan dan keintiman kita dengan Tuhan supaya kita lebih memahami. Mungkin setiap hari kita berseru kepada Tuhan. Kita tidak hentinya memohon dan berharap, tetapi Tuhan tetap diam. Seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada Anda. Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan kejam, tidak mendengarkan seruan anaknya? Jawabannya adalah tidak. Tuhan tahu dan Tuhan sungguh memahami apa yang terbaik untuk kita. Dalam Markus pasal 5 ayat 25 hingga 29 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh pelbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabat jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendaraannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan itu percaya dan berharap dan memahami jawaban Tuhan. Percaya sahaja. Berapa ramai dari kita yang meragui Tuhan? Percaya sahaja supaya Anda mengecapi sendiri kebaikan Tuhan. Bukan hanya mendengar kesaksian orang lain, Anda sendiri harus mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Amin. Ada proses meminta, berharap, dan percaya. Apapun jawaban Tuhan, pasti rencana kebaikan dan damai sejahtera. Alamilah kebaikan Tuhan, sebab Dia ingin kita melihat kebaikannya dari awal. Sewaktu kita mengecap kebaikan Tuhan, kita merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan dan memahami bahwa janji Tuhan ya dan amin, oleh itu jangan memandang kepada besarnya masalah, jangan terpaku pada kesukaran yang ada, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya untuk menolong dan menopang kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami serahkan setiap hati dan jiwa kami dalam Engkau ya Bapa. Bapa, ajari kami ya Tuhan dan didik kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-Mu yang meminta kepadamu, berharap dan percaya kepadamu, dan memahami setiap jawaban yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, berikan kami kepekaan rohani, agar kami lebih mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama adalah kebaktian Ahad kita adalah satu sesi, yaitu pada pukul 9 pagi. Dan kebaktian ini juga akan disiarkan di laman resmi Facebook Saint Andrew Beluran. Jadi, bagi kamu yang beribadah di gereja, sila daftarkan nama kamu kepada Anti Nora kita,
supaya kamu mendapatkan tempat duduk. Tapi bagi kamu yang beribadah di rumah, sila daftarkan nama kamu untuk mendapatkan sampul persembahan yang akan diedarkan pada setiap hari Sabtu. Kedua, kita masih ada sel muda-mudi secara atas talian di tempat ini juga, di YouTube ini juga ya. Jadi sila bawa ramai-ramai lagi untuk berkumpul bersama. Dan yang ketiga adalah sel kanak-kanak. Sel kanak-kanak ini diadakan pada setiap hari Ahad pukul 1 petang dan akan diadakan di saluran YouTube sel kanak-kanak paroki. Sila beritahu adik-adik kamu, cousin-cousin kamu, dan semua yang kamu kenal kanak-kanak. Sila bagi mereka link untuk mereka dapat sama-sama ikut sel kanak-kanak ini. Dan yang keempat, ini adalah pengumuman yang sangat baru, yaitu kita akan mengadakan program membaca Alkitab tanpa henti dari kitab Kejadian sampailah kitab Wahyu. Saya mendorong kamu semua untuk mengikuti program ini dengan mendaftarkan nama kamu cepat-cepat. Macam mana itu cara mendaftar? Sila tuliskan nama kamu di papan kenyataan gereja. Nah, di situ ada disediakan satu borang, ya, borang disediakan untuk kamu tulis nama kamu, di mana dan masa kamu membaca Alkitab. Dan kamu ingatlah juga masa itu, supaya nanti bila sudah hari kejadian kamu dapat datang. Oke, boleh? Jadi untuk maklumat lanjut nanti akan diumumkan oleh pemimpin-pemimpin sel di tempat kamu masing-masing. Oke, sekarang kita masuk di dalam ruangan doa. Kita mau berdoa bagi mereka yang masih berjuang ya, masih berjuang di dalam SPM. Kita mau terus sokong mereka supaya mereka sentiasa diberikan kesehatan yang baik dan juga tidak terlampau stres ya, tidak terlampau tertekan di dalam pelajaran mereka. Dan seterusnya yang kedua, kita mau berdoa untuk iman setiap kita, setiap muda-mudi supaya tetap teguh dalam Tuhan. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh apa-apapun di sekitar kita ya. Boleh, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa saat ini, kami membawa mereka yang sedang berjuang di dalam SPM ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan Engkau terus memberikan mereka kesehatan yang baik, juga Tuhan yang memberikan kedamaian dalam hati mereka, supaya di dalam mereka mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi paper-paper yang akan mendatang ini. Mereka akan tetap ya Tuhan dapat melakukannya dengan baik. Tuhan pimpin mereka supaya mereka tidak terlalu tertekan ya Bapa di dalam mereka mempersiapkan diri mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan supaya SPM ini akan berjalan dengan baik, tidak ada perkara-perkara yang buruk terjadi ya Tuhan, baik itu masalah kesehatan, baik itu juga ya Tuhan masalah kertas bocor dan sebagainya. Kami berdoa supaya ya Tuhan peperiksaan SPM di seluruh negara ini berjalan dengan penuh keadilan dan dengan penuh kejujuran ya Tuhan. Kami juga Tuhan terus berdoa bagi setiap muda-mudi ya Tuhan, biarlah kiranya setiap kami ini iman kami tetap teguh dalam Tuhan. Kami tidak mudah digoyahkan ya Tuhan oleh pengaruh-pengaruh yang ada di dunia saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap menyadari bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang percaya dan kami berani Tuhan untuk tampil berbeza daripada dunia ini. Kesaksian hidup kami ya Tuhan menjadi teladan ya Bapa yang akan membawa ramai orang datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita doa Tuhan bersama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bye semua, jumpa pada minggu hadapan. Haleluya. Mari kita bernyanyi buat Tuhan kita. Haleluya.
bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bejana-Mu, rapi dengan roh-Mu. Kau telah panggilku, beritakan Injil-Mu. Ini aku, pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali. Oh, ku bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bejana-Mu, rapi dengan roh-Mu. Kau telah panggilku, beritakan Injil-Mu. Ini aku, pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau